5 faktor mengapa orang biasa bisa lebih sukses dari orang yang lebih hebat dari segi mindset, ilmu, dan skill. Pertama, faktor eksternal, right place, right time, dan keberuntungan terstruktur. Banyak orang menganggap bahwa sukses semata-mata karena keunggulan pribadi, entah itu kecerdasan, skill, atau mindset. Tapi kenyataannya, faktor eksternal punya pengaruh besar. Seringkali, seseorang bisa meraih kesuksesan bukan karena dia paling pintar, tapi karena dia berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Contohnya apa? Saat pandemi tahun 2020, banyak orang masuk ke dunia e-commerce. Sebagian besar dari mereka bahkan belum punya skill tinggi atau strategi matang. Tapi karena permintaannya melonjak tajam, banyak yang langsung panen. Bukan karena keunggulan pribadi, tapi karena momentum. Begitu juga dalam investasi. Ada yang membeli tanah biasa saja, tapi karena beberapa tahun kemudian dibangun jalan tol di dekatnya, nilainya langsung naik drastis. Ini bukan semata kecerdasan, tapi struktur keberuntungan yang muncul dari konteks. Lalu ada juga faktor jaringan. Di dunia nyata, relasi seringkali lebih menentukan daripada kompetensi teknis. Orang yang punya akses ke tokoh politik, pengambil keputusan, atau jaringan bisnis bisa menang tender atau proyek meski proposalnya biasa-biasa saja. 2. Faktor internal yang tak terlihat. Kesuksesan tidak selalu datang dari orang yang punya skill terbaik, tapi seringkali dari orang yang bertahan paling lama. Ini yang disebut dengan grit. Kombinasi antara passion dan kegigihan. Riset dari Angela Duckworth membuktikan bahwa orang dengan grit yang tinggi lebih mungkin sukses dibanding yang hanya mengandalkan IQ tinggi. Bayangkan, pedagang kaki lima yang bertahan berjualan selama 20 tahun. Tanpa gelar akademik, tanpa teori bisnis canggih. Tapi karena konsisten, dia bangun loyalitas pelanggan, pelajari pasar, dan akhirnya punya aset yang lebih kokoh daripada lulusan MBA yang gonta-ganti usaha setiap tahun. Ada pula kecerdasan emosional dan sosial. Kemampuan membaca situasi, membangun kepercayaan, dan membuat orang merasa nyaman. Ini seringkali lebih menentukan daripada keahlian teknis. Seorang sales dengan ilmu pas-pasan, tapi jago membangun hubungan, bisa jauh lebih closing daripada yang hafal semua teori marketing. Dan terakhir, ada kemampuan adaptasi. Dunia berubah cepat. Mereka yang cepat menyesuaikan diri kadang bisa menyalip para ahli yang terlalu kaku dengan best practice-nya sendiri. 3. Invisible advantage atau keuntungan tak kasat mata. Banyak orang terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya punya dukungan tak terlihat yang jadi fondasi keberhasilannya. Misalnya, akses ke modal dari keluarga, lingkungan yang mendukung secara mental dan emosional, atau bahkan tidak memiliki beban finansial yang menekan. Ini adalah bentuk privilege yang sering tidak disadari. Selain itu, ada juga faktor toleransi risiko. Seseorang yang merasa aman secara ekonomi akan lebih berani mengambil risiko besar, misalnya menjual mobil untuk buka usaha. Padahal orang lain yang lebih pintar atau lebih ahli belum tentu berani melakukan hal serupa karena punya tanggungan atau tekanan hidup lainnya. Ini menciptakan celah keberanian yang sering jadi penentu hasil. 4. Efek khusus dan peluang unik. Dalam dunia nyata, keberhasilan awal sekecil apapun bisa menciptakan efek bola salju. Inilah yang disebut the Matthew Effect. Yang sudah punya akan makin bertambah. Misalnya, konten kreator yang awalnya bikin video iseng, lalu viral. Dan dari situ datanglah banyak peluang, sponsor, undangan, kolaborasi. Selain itu, orang biasa yang fokus pada niche yang sangat spesifik sering menemukan ceruk pasar yang belum dijamah orang lain. Contohnya, menjual alat pertanian unik di desa yang tidak diliris oleh perusahaan besar. Sederhana, tapi sangat dibutuhkan dan minim saingan. 5. Mindset biasa yang ternyata efektif. Ironisnya, mindset orang yang tampaknya biasa justru lebih efektif dalam praktiknya. Mereka cenderung langsung eksekusi, tidak terlalu lama menganalisis atau menunggu kesiapan sempurna. Sementara yang terlalu banyak tahu sering terjebak pada overthinking dan takut gagal.
Ada juga pola pikir cukup itu cukup. Mereka fokus pada solusi praktis yang bisa dijangkau pasar, tanpa harus membuat produk canggih atau teoritis. Contohnya adalah produk sederhana untuk UMKM yang bisa langsung dipakai, bukan tools kompleks yang butuh pelatihan khusus. Kesimpulan, kesuksesan itu tidak selalu milik mereka yang terbaik secara teori. Justru mereka yang biasa, tapi konsisten, adaptif, berjejaring, dan tahu kapan bertindak, seringkali lebih dulu sampai ke garis finish. Dalam dunia nyata, realitas lebih kompleks dari sekedar kompetensi individual. Yang terlihat biasa bisa menang, karena mereka bermain dengan aturan yang berbeda. Bagaimana cara meraih keberuntungan meski Anda orang biasa? Cek artikel selengkapnya yang ada di deskripsi.